Cinta memang tak pernah memilih tempat dan waktu. Tapi bagaimana jika cinta hadir di antara dua generasi? Ini bukan drama. Ini kisah nyata yang benar-benar terjadi di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Namaku Alia, usia 24 tahun. Hidupku berubah ketika ibuku menikah lagi dengan pria yang jauh lebih muda, bernama Rino, usia 28 tahun. Awalnya aku menghormatinya sebagai ayah tiri. Tapi siapa sangka, perasaan itu berubah menjadi cinta yang tak bisa kuhindari. Kami tak pernah berniat saling mencintai, tapi takdir mempermainkan kami dengan cara yang paling menyakitkan. Ibu sibuk kerja di luar negeri. Aku dan Rino tinggal serumah. Keheningan, kesepian, dan waktu membuat segalanya jadi rumit. Sampai akhirnya, sebuah malam mengubah semuanya. Sebuah kejadian yang tak akan pernah bisa aku tarik kembali. Hubungan ini salah, tapi perasaan kami terlalu dalam. Saat ibu pulang dan tahu semuanya, dunia kami runtuh. Tapi, keputusan yang diambil ibu justru tak terduga dan membuat semua orang menangis. Apa yang sebenarnya terjadi antara aku, ibuku, dan pria muda itu? Mengapa cinta ini disebut terkutuk tapi tak bisa dipadamkan? Tonton video ini sampai akhir, karena endingnya akan menghantam hatimu. Ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang luka, pengorbanan, dan pilihan hidup yang mustahil. Like kalau kamu percaya cinta bisa sekuat itu. Komentar kalau kamu pernah mengalami cinta yang dilarang. Subscribe untuk kisah nyata lain yang tak kalah menyayat hati. Namaku Alia, 24 tahun. Aku tinggal di sebuah desa kecil di Temanggung, Jawa Tengah. Ayahku meninggal saat aku masih 16 tahun. Sejak itu, hidup kami berat. Ibuku, Buati, terpaksa menjadi TKW di Hong Kong. Aku tinggal bersama nenek, dan hanya bertemu ibu setahun sekali. Saat aku berusia 21 tahun, ibu pulang. Tapi bukan hanya pulang, beliau membawa kabar yang membuatku terkejut. Alia, ibu mau menikah lagi. Namanya Rino. Dia sopir keluarga majikan ibu di Hong Kong. Usianya 28 tahun. Aku terdiam. Selisih umur mereka 13 tahun. Dan dia hanya 4 tahun lebih tua dariku. Rino pindah ke rumah kami. Aku panggil dia Mas, karena tak sanggup memanggil ayah. Rino sopan, pendiam, dan sangat hormat padaku. Tapi ada tatapan aneh di matanya. Bukan tatapan ayah, tapi laki-laki. Suatu malam, saat listrik padam, kami duduk berdua di teras. Dalam gelap, dia bertanya, "Alia, kamu bahagia ibumu menikah denganku?" Aku gugup. Kalau ibu bahagia, aku ikut bahagia. Tapi hatiku tidak bahagia. Entah kenapa, kehadirannya membuat jantungku berdebar. Ibu hanya tinggal 3 bulan, lalu kembali kerja di Hong Kong. Kami tinggal berdua. Awalnya aku menjaga jarak, tapi waktu demi waktu, kami semakin dekat. Aku mulai memasakkan makan malam, mencuci bajunya, dan kadang tertidur di sofa yang sama. Suatu malam, hujan deras, aku demam. Rino menggendongku ke kamar, aku menggigil. Dia menyelimuti tubuhku, lalu duduk di tepi ranjang. "Alia, maafkan aku," katanya. Dan malam itu, setua batas kami runtuh. Esoknya aku menangis. "Ini salah," bisikku. Dia hanya diam. Tapi malam-malam berikutnya, kami kembali tenggelam dalam rasa yang sama. Hingga suatu hari, ibu pulang lebih cepat dan menemukan kami tertidur di sofa. Tangan Rino menggenggam tanganku. Ibu menjerit, "Kalian apa ini?" Aku hanya bisa menangis. Rino diam, tertunduk. Ibu keluar dari rumah malam itu juga, membawa koper. 2 minggu kemudian, ibu mengirim surat, panjang. "Alia, aku tahu aku ibu yang gagal. Aku terlalu lama meninggalkanmu. Rino mencintaiku, tapi aku tahu dia jatuh cinta padamu. Aku pergi,
Aku menceraikan Rino, tapi kalian tidak bisa hidup bersama. Dunia tak akan pernah memaafkan itu. Maafkan ibu, aku hanya ingin kalian bahagia meski tidak bersama. Sejak itu, Rino pergi dari rumah. Aku belum bertemu dia lagi. Hari ini 3 tahun setelah kejadian itu, aku menemukan surat di depan pintu tanpa nama. Alia, aku masih mencintaimu, tapi cinta kita harus sembuh. Dan sembuh itu butuh jarak. Maaf karena mencintaimu di waktu yang salah. R. Cinta tak selalu berarti memiliki. Kadang cinta hadir untuk menguji. Apakah kita rela melepaskan orang yang paling kita inginkan demi yang lebih besar? Pengampunan dan keikhlasan.